Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Kepala Perpustakaan Nasional, Bapak Muhammad Syarif Bando, Deputi 5 Kemenko PMK, Bapak Dr. Didik Suhardi, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi, Kabupaten Kota seluruh Indonesia, Bapak Bupati Nias, Sumatera Utara, dan Bapak Bupati Sulawesi Utara, Sitaro ya, Bapak Wakil Bupati Sitaro. Sitaro itu apa? Oh ya, terima kasih. Kayaknya kita sering ketemu ya. Terima kasih. Pak Bupati Nias masih hadir, masih ada. Yang saya hormati para rektor, wakil rektor perguruan tinggi yang hadir, para penerima penghargaan, saya ucapkan selamat atas penghargaan yang telah diterima. Para pustakawan, forum asosiasi bidang perpustakaan, komunitas dan pegiat literasi, dan saudara sekalian yang tidak bisa sebut satu persatu. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana atas takdir dan berkah Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa hadir pada acara Rapat Koordinasi Nasional Perpustakaan tahun 2022. Pada kesempatan ini saya merasa bahagia dapat hadir di sini atas undangan Pak Kepala Perpustakaan, Pak Syarif Bando, dalam rangka menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam kaitan dengan Rakornas Bidang Perpustakaan 2002, yaitu yang bertema transformasi perpustakaan untuk mewujudkan iklim ekosistem digital nasional. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia, yaitu memiliki fungsi namanya KSP. Jadi di dalam nomenklatur pemerintah itu ada 2 KSP. Yang KSP yang satu itu adalah Kepala Staf Presiden, KSP, Pak Muldoko, Jenderal Muldoko. Kemudian kalau KSP yang di sini adalah fungsi dan peran dari Menko, Menteri Koordinator, yaitu melakukan tugas koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. Makanya disebut dengan KSP. Jadi Menko itu bukan menteri teknis, tapi menteri koordinator. Karena menteri teknis, bukan menteri teknis, hanya mengkoordinatori, maka ada beberapa kementerian dan lembaga yang berada dalam koordinasi masing-masing Kemenko PMK secara Kemenko, Kementerian Koordinator, diatur di dalam Perpres. Untuk Kemenko PMK itu ada 7 kementerian yang berada dalam koordinasi Kemenko PMK. Yang pertama yaitu Kemendikbudristek, kemudian yang kedua Kementerian Sosial, yang ketiga Kementerian Kesehatan, yang keempat Kementerian Desa, yang kelima itu Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang keenam Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan yang terakhir itu Kementerian Agama. Jadi ada 7. Yang sebetulnya tidak semua urusan dari 7 kementerian ini berada dalam koordinasi Kemenko PMK, terutama program-program yang non pembangunan sumber daya manusia. Ya. Begitu juga sebaliknya, ada kementerian-kementerian yang secara formal berada di dalam koordinasi kementerian koordinator yang lain, tapi ada urusannya tertentu yang
berada di dalam bagian dari Kemenko PMK. Salah satu contoh misalnya program penanganan kemiskinan, penanggulangan kemiskinan ekstrem sekarang yang misalnya yang menjadi perintah dari Bapak Presiden, menjadi program prioritas, di mana tahun 2024 target Bapak Presiden kemiskinan ekstrem di Indonesia 0. Sekarang masih 4,4% dari jumlah sekitar 9,7% penduduk miskin Indonesia, itu 4,4% adalah termasuk miskin ekstrem. Untuk menangani miskin ekstrem ini tidak cukup hanya mengandalkan menteri-menteri teknis yang ada di Kemenko PMK, tapi harus juga mengerahkan fasilitas mengerahkan sumber daya yang ada di luar menteri yang berada di dalam koordinasi Kemenko PMK. Walaupun kemungkinan ekstrim itu adalah menjadi tanggung jawab dari dalam koordinasinya Kemenko PMK. Misalnya apa? Kita butuh sanitasi lingkungan, air bersih, rumah, perbaikan rumah sehat, dan itu anggarannya ada di Kementerian PUPR misalnya. Sehingga kita harus berkoordinasi dengan Kementerian PUPR. Walaupun Kementerian PUPR secara formal tidak ada dan tidak berada dalam koordinasi Kemenko PMK. Sehingga kita sebagai Menko ini ya melakukan koordinasi, dan bukan berarti bahwa menteri-menteri teknis itu di bawahnya Menko, karena kita sama-sama sebagai pembantu presiden. Jadi menteri-menteri teknis itu bukan, kalau di dalam perpresnya itu adalah dalam koordinasi Menko, bukan berarti bahwa Menko ini lebih tinggi dibanding menteri teknis. Bahkan secara anggaran Menko nggak ada apa-apanya dibanding menteri teknis. Banding saja misalnya, ini rahasia dapur ya, nggak apa-apa ya untuk sekedar bandingan aja. Menko PMK ini anggarannya hanya 230 miliar setahun. Bandingkan dengan salah satu kementerian teknis yang berada di dalam koordinasi Kemenko, misalnya Kementerian Agama 87 triliun. Nah, gitu. Di sana bilang triliun, sini miliar gitu. Ya, jadi itulah peran, sehingga memang peranan Kemenko PMK itu, peranan Kementerian Koordinator itu sebagai pembantu presiden, bertugas menteri koordinasi, dan juga masing-masing kementerian bisa saja dalam hal tertentu bisa langsung kepada presiden, karena mereka adalah pembantu presiden. Ya, dan Menko kadang-kadang juga mendapatkan tugas yang di luar koordinasi sesuai dengan tupoksi yang ditetapkan oleh presiden. Karena itu dalam banyak hal Menko kadang-kadang juga harus melakukan tugas-tugas khusus yang sebetulnya itu di luar koordinasinya, terutama kalau harus mewakili atau membantu presiden dalam urusan tertentu. Itu sekedar ilustrasi. Kemudian ada lembaga di bawah Kemenko PMK itu ada 12 lembaga. Mulai dari BNPB, penanggulangan bencana, kemudian BKKBN, Badan Organisasi Keluarga Berencana Nasional, BPOM, pengawasan obat, kemudian salah satunya lagi adalah Perpustakaan Nasional. Jadi Perpustakaan Nasional ini adalah memang secara nomenklatur, secara perpres itu adalah di dalam koordinasi Kemenko PMK. Tetapi sekali lagi di dalam, bukan di bawah. Jadi saya dengan Pak Sarif Bando itu sama-sama itu. Jadi nggak ada perbedaan gitu. Bahkan dari segi dana besar Pak Sarif Bando dibanding saya. Gitu ya Pak Sarif ya. Kalau sudah dianggui berarti benar itu. Bapak Ibu sekalian, untuk mewujudkan manusia yang berkualitas dan apa bisa ditampilkan ya, ini mumpung ketemu dengan semua pustakawan seluruh Indonesia, siklus pembangunan SDM, agar semuanya memiliki gambaran di mana nanti posisi perpustakaan itu dalam konteks ini. Saudara sekalian yang berbahagia, penguatan untuk mewujudkan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, maka pembangunan manusia dilaksanakan melalui pertama, penguatan layanan dasar dan perlindungan sosial. Yang kedua, peningkatan produktivitas, dan yang ketiga, pembentukan karakter. Untuk penguatan layanan dasar,
misalnya tata kelola kependudukan, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan, dan pemberdayaan dan perlindungan anak dan perempuan, dan seterusnya. Ini adalah berkaitan dengan layanan dasar. Kemudian peningkatan kualitas produktivitas, meliputi pendidikan vokasi, pendidikan tinggi, iptek, inovasi, prestasi di bidang olahraga dan seni, dan seterusnya. Ini adalah dari aspek produktivitas. Kemudian pembentukan karakter, kalau kita yang punya program unggulan kita yang menjadi super prioritas Presiden adalah revolusi mental itu. Nah, sudah sekalian, dalam konteks ini maka posisi literasi dalam konteks terutama yang di mana salah satu infrastruktur yang penopangnya adalah perpustakaan itu menjadi sangat-sangat strategis, sangat-sangat penting. Gitu. Saya kira semua agama itu menekankan pentingnya baca, pentingnya belajar, pentingnya paham. Ya. Jadi semua itu memiliki peran untuk memahami, untuk semua agama saya rasa. Kalau yang beragama Islam saya kira tahu bahwa Nabi Muhammad itu pertama mendapatkan perintah dari Tuhan adalah perintah baca. Yaitu surat Al-Alaq itu, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu ayat yang pertama. Ya, turun kepada Nabi itu suruh baca, Iqra'. Iqra' itu baca. Baca itu sebetulnya kalau dalam bahasa Arab tidak membaca mulut, tapi sebetulnya pikir. Berpikirlah sebetulnya ya. Bukan sekedar baca. Karena kalau baca itu Nabi itu menurut sejarahnya kan buta huruf. Kenapa buta huruf? Memang pada waktu itu budaya baca itu belum berkembang. Yang ada adalah budaya lisan. Jadi orang berkomunikasi itu terutama menggunakan lisan. Termasuk Nabi adalah bukan orang yang bisa baca. Karena itu ketika disuruh baca oleh malaikat Jibril, Iqra', Nabi bilang saya tidak bisa baca. Tapi kenapa malaikat Jibril memaksa untuk Iqra'? Karena yang dimaksud baca malaikat Jibril bukan ini tapi ini. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam itu. Dan memang di dalam bahasa sehari-hari yang saya tahu, Iqra' itu juga berarti berpikir. Belajar, nah, belajar. Iqra' itu belajar. Misalnya kalau di dalam bahasa Arab itu, qara'tu fil haram, dulu jadi ada orang Indonesia, tokoh seorang ahli Indonesianis, namanya Karel Steenberg, saya kira banyak yang dengar tahu itu, yang belajar antropologi. Jadi Karel Steenberg ya, Karel Steenberg itu mempelajari tentang bagaimana dulu suka dukanya orang-orang Indonesia, khususnya orang Jawa belajar ke Timur Tengah, ya, ke Mekah. Ya. Karena kita tahu bahwa mulai pergerakan kesadaran nasional Indonesia itu salah satunya dimulai dengan banyaknya orang pergi haji. Ya. Di sana kemudian ketemu dengan umat Islam yang lain dari mancanegara, nah disitulah ngomong tentang kemerdekaan, bercerita kemerdekaan, bahwa negara sana merdeka, negara sana sedang melakukan perlawanan terhadap penjajah, nah, mereka pulang bawa oleh-oleh, menginfeksi, menebar virus perlawanan terhadap penjajah itu. Makanya Belanda waktu itu membatasi betul orang pergi haji, dan pergi haji begitu sulasnya. Nah, Karel Steenberg menceritakan tentang itu. Karel Steenberg menceritakan bahwa orang Arab, maaf ini bukan saya bermaksud hoax, bukan termasuk melecehkan loh ya, ini cerita aja, ini Karel Steenberg. Dia cerita bagi betapa susahnya belajar di Timur Tengah, di Timur Tengah waktu itu. Orang Arab sering meledek orang Jawa atau orang Indonesia yang lafalnya jelek, lafal Arabnya jelek gitu. Karena itu padahal bahasa Arab itu
sangat sangat halus ya, dalam misalnya antara hak dengan ho aja kan sudah beda. Hak ho itu sudah beda artinya, a dengan a sudah beda kan. Makanya ada kalimat yang di situ dicontohkan Khalil Brink bagaimana orang Arab waktu itu meledek anak-anak orang Indonesia yang belajar di sana. Misalnya ditanyakan tentang sejak kapan kamu belajar di Haram itu Mekah, sejak kapan kamu belajar di Haram Mekah. Maka orang Indonesia yang lagi belajar di sana itu dia menjawab, qara'tu fil haram sab'ah sinin. Qara'tu fil haram sab'ah sinin itu artinya aku telah belajar. Jadi qara'a yaqra'u iqra' itu belajar. Qara'tu fil haram sab'ah sinin. Aku telah belajar di haram ini, di Mekah ini sab'ah sinin. Artinya 7 tahun. Aku telah belajar di Mekah ini selama 7 tahun. Tetapi qara'tu itu oleh orang Arab diteritukan betapa lidah Indonesia itu yang tidak bisa menyebut qara'tu, tapi kemudian jadi kharatu. Qara'tu menjadi kharatu. Padahal kharatu dengan qara'tu itu artinya sudah berlawanan sekali. Kalau qara'tu itu artinya aku telah belajar, kalau kharatu itu aku telah berbuat cemar itu, atau berbuat cabul lah gitu. Bayangkan, jadi atau berbuat kotor lah gitu. Jadi ketika menyebut qara'tu fil haram, itu kemudian orang Arab meledek kharatu fil haram itu. Jadi orang-orang ini telah mengotori Mekah selama 7 tahun gitu. Kenapa? Karena memang mereka ini kan bersusah payah ya dengan biaya yang sangat terbatas, kemudian dia juga harus kerja keras untuk menambung hidup selama belajar di Mekah itu. Itulah gambaran betapa susahnya dulu pendahulu-pendahulu kita untuk belajar dan untuk membuka jendela kesadaran nasional. Tentu saja juga ada yang belajar ke negara-negara Eropa kan waktu, terutama belajar di Belanda, kemudian datang juga membawa oleh-oleh tentang ide-ide tentang perlawanan. Kemudian dari Timur Tengah tadi itu, di sana tempat pertemuan mereka dari seluruh dunia kan waktu itu. Bapak sekalian, kemudian itu tadi sekedar ilustrasi saja untuk menggambarkan bahwa yang dimaksud baca itu sebetulnya bukan sekedar membaca dalam arti sekedar kognitif, verbal, tapi sebetulnya adalah berpikir. Karena itu salah satu kelemahan kita, terutama yang dipahami oleh guru ketika mengajari membaca kepada anak, dia tidak pernah menanyakan, dia paham enggak apa yang dia baca itu. Paling hanya membaca lancar, kalau sudah lancar dianggap sudah pinter baca. Termasuk saya ternyata konsep, walaupun sudah menteri, ternyata konsep membacanya juga keliru saya. Karena ketika anak saya minta bacanya belum lancar, saya bilang dia belum bisa baca. Padahal ternyata dia di bidang lain dia jauh lebih menguasai dibanding saya. Kenapa? Karena dia selalu main game lewat gadget itu gitu. Dan dia menguasai beberapa fitur yang saya ternyata tidak tahu gitu. Ternyata saya baru sadar bahwa saya ternyata tidak sepinter anak saya. Walaupun anak saya bacanya lamban. Dan ternyata membaca lamban dan membaca tidak lancar, tidak ada jaminan bahwa itu ada kaitannya dengan proses pemahaman. Ya. Ternyata dalam banyak hal anak saya lebih paham dibanding saya, gitu ya. Sehingga, dan ini contoh ilustrasi tentang tadi ini. Jadi Bapak-Bapak sekalian, ada 3 elemen kan di dalam sarana baca itu. Yang pertama itu kalau kita bicara belajar filsafat itu ada 3 kan. Pertama yaitu problem namanya ontologi, ya. Yang kedua problem epistemologi, dan yang ketiga problem aksiologi. Ontologi itu problem apa? Belajar apa? Nah, apa yang harus dipelajari? Itu problem ontologi. Kemudian yang problem yang epistemologi itu adalah bagaimana caranya belajar, bagaimana cara mempelajari itu. Ya. Jadi setelah
apa yang harus dipelajari, kemudian bagaimana cara mempelajari itu. Kemudian yang ketiga, yang tidak kalah penting adalah kemudian untuk apa belajar itu. Ya, itulah namanya problem aksiologi. Karena sifatnya untuk, tentu saja untuk itu berkaitan dengan nilai guna. Dan nilai guna itu berkaitan dengan nilai. Karena itu sering aksiologi ini disebut sebagai problem nilai. Ya, value, untuk apa. Jadi kita kalau menyuruh anak-anak untuk mempelajari apa, kita harus memberitahukan bagaimana cara untuk mempelajari itu, agar dia bisa mendapatkan betul apa yang akan dia cari. Dan jangan lupa, untuk apanya juga harus dipertanyakan. Gitu. Jangan sampai sering anak-anak kita sendiri itu karena tidak bangkit kesadaran untuk apa itu harus dipelajari, maka itu kita akan berpengaruh terhadap minat bacanya, minat belajarnya gitu. Dan kemudian kita juga akan kesulitan untuk mengeksplorasi cara untuk belajar itu. Karena cara itu pada dasarnya adalah customize ya. Setiap orang punya cara yang berbeda. Kalau di dalam pelajaran ada psikologi belajar atau metodologi belajar, itu sifatnya generik aja. Tetapi ketika itu harus diimplementasikan, maka sebetulnya masing-masing orang punya cara sendiri. Ya kan? Ada yang bisa cepat paham kalau dengar musik. Ya kan? Ada yang cepat belajar kalau justru bising. Tapi ada yang butuh yang dalam keadaan sunyi, itu hanya suasana. Belum lagi cara. Ada yang kalau tidak dengan menulis, sulit untuk bisa paham. Ya kan? Tapi ada juga yang kalau nulis malah nggak paham. Nah, setiap orang harus mendapatkan keleluasaan untuk mengeksplorasi cara dia. Dan cara ini akan terus berkembang, karena cara ini sebetulnya adalah bagian dari belajar. Cara ini bagian dari belajar. Anak kita semua harus selalu didorong, ini apa ya, apakah saya sudah tepat ini cara belajar ini? Apakah ada yang bagian tertentu yang saya tidak memiliki, dan seterusnya. Jadi ada 3 problem itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada masa dulu, itu problem yang paling mendasar adalah problem apa? Karena begitu langkanya sumber belajar. Ya, sumber belajar sangat langka, tadi itu untuk belajar agama aja harus pergi ke Mekah, itu ya. Dan itu perlu waktu yang sangat lama, bahkan bisa 1 tahun, bahkan biasanya kalau sudah berangkat ke Mekah, waktu itu diikhlaskan, kemungkinan nggak kembali. Ya, karena di perjalanan mungkin bisa meninggal, karena kelaparan, atau karena kena terjang ombak, atau karena yang lain ya, bisa-bisa tidak kembali gitu ya. Nah, tapi kalau pulang itu dia akan menjadi orang yang sangat-sangat terpandang gitu. Makanya dulu kalau namanya dapat gelar haji itu kan luar biasa. Haji itu dulu wah mahal itu, kalau satu kampung ada 1 haji aja itu jimat itu, semua orang mencium tangan karena ada berkahnya itu. Tapi sekarang semua orang haji gitu. Bahkan banyak juga yang hajinya abidin kan, gitu. Atas biaya dinas. Jadi ya nggak mandi hajinya gitu. Jadi begitu mudahnya sekarang naik haji. Gitu. Nah, sekarang telah terjadi namanya apa? Resource learning of affluence ya. Jadi telah terjadi kelimpah ruahan sumber-sumber belajar. Sumber belajar itu sekarang sudah sangat melimpah. Dan begitu banyak cara untuk mengakses. Tadi saya kira Pak Kepala Perpustakaan sudah menyajikan sangat-sangat utuh, sangat lengkap ya tentang sekarang berapa sumber-sumber belajar digital yang sumber belajar elektronik yang tersedia, yang bisa diakses setiap saat ya. Dan cukup dengan handphone kita, dengan smartphone kita ya kan. Nah itu sehingga sekarang problemnya bukan problem ontologi yang dulu, tapi sekarang justru problem aksiologi, problem nilai. Karena itu sekarang harus pandai betul memilih bahan belajar, bukan mencari bahan belajar.
karena begitu tersedianya bahan belajar itu begitu sangat lengkap gitu ya. Bahkan bercampur aduk dengan sampah. Ya. Karena itu tugas kita sebetulnya sekarang ini mengais sumber-sumber belajar, bahan-bahan belajar yang berserakan di mana-mana termasuk di bak-bak sampah, terutama bak-bak sampah virtual. Dan saya rasa salah satu indikator bahwa kita ini, termasuk kita, mungkin termasuk saya, masih sangat tidak pintar di dalam berliterasi adalah kegagalan kita untuk memilih bahan belajar yang kita dapat, terutama di smartphone kita. Buktinya apa? Kita suka dengan berita-berita yang hoax. Kemudian kita juga cari berita-berita sensasi. Dan kita tidak pernah berpikir panjang untuk segera meng-forward, menyebarkan berita yang kita dapat. Jadi ini sebetulnya kita ini ternyata buta huruf dalam konteks aspek aksiologi. Dan ini adalah tantangan paling besar menurut saya bangsa kita Indonesia ini dalam kaitan dengan perpustakaan, terutama perpustakaan digital dan literasi digital, itu adalah kita masih sangat-sangat rendah kesadaran aksiologis di dalam menggunakan perpustakaan kita, terutama perpustakaan digital kita. Siapa yang salah? Saya kira penyedianya tidak salah. Yang salah itu yang make. Begitu leluasannya kita untuk menggunakannya dan kita tidak selektif, akibatnya kemudian dunia maya kita yang kemudian berpengaruh terhadap aura nasional kita itu dengan aura-aura kegelapan, ya, dunia digital kita, dunia virtual kita di Indonesia ini penuh dengan hiruk-pikuk berita, isu, informasi yang sebetulnya tidak mendukung terarah kemajuan dan kewibawaan mau bangsa Indonesia ini. Saya tidak tahu nanti mungkin Pak Kepala Perpustakaan bisa membuat semacam kajian-kajian yang lebih mendalam. Saya sebagai Menko PMK merasa bersalah jujur aja dengan begitu hiruk-pikuknya media sosial, terutama oleh media sosial, berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, begitu seliruan kemana-mana, dan era post-truth, ya, itu menurut saya yang paling menderita, negara kita adalah termasuk negara yang paling menderita kena dampak post-truth itu, ya, era pasca kebenaran itu. Sekarang kebenaran tidak diukur apakah itu temuannya memang bisa dipertanggungjawabkan, secara prosedural memang bisa dipertahankan secara profesional, gitu. Tetapi berapa followernya, berapa yang like, gitu ya, dan berapa yang kemudian mengupload ulang, ya, sampai kemudian dibuka, sehingga kebenaran itu berapa jumlah follower, bukan apakah benar atau tidak dia. Dan ini tentu saja tergantung orangnya. Kalau orangnya pandai membangun marketer, self-marketingnya, ya, maka dia akan bisa membangun image tentang dirinya. Orang yang salah bisa dibalik dia adalah sedang dizolimi. Sebaliknya orang yang berbuat dolim bisa saja kemudian dianggap sebagai pahlawan. Era post-truth ini. Dan itu adalah kegagalan dari bangsa, rakyat kita, masyarakat kita untuk memanfaatkan sumber belajar, terutama dari digital, dari virtual, karena kita lemah dalam aspek aksiologi itu. Kita gagal, kita belum berhasil untuk menanamkan nilai-nilai. Ini sudah terbukti kan, kemarin misalnya kasus tertentu, sampai negara yang lain tuh minta maaf kepada netizen Indonesia. Karena diserang habis-habisan, dan serangannya sudah tidak betul-betul norma-norma kesopanan, kesantunan itu sudah tidak tergambar. Jadi bukan karena kalah, tapi tobat betul karena serangannya sudah tidak. Saya kira di Indonesia ini sudah banyak orang yang menderita serangan-serangan yang sudah tidak manusiawi itu. Bahkan seorang kepala negara pun dibelajeti dengan sangat tidak wajar. Padahal itu simbol negara. Simbol negara. Tetapi begitu enaknya, kemudian siapa yang sekarang coba, siapa yang akan bisa melayani serangan-serangan yang tidak bertanggung jawab itu atas nama hukum, atas nama undang-undang? Saya kira tidak mungkin.
Karena dalam waktu yang bersamaan, misalnya ada 1 juta orang yang melakukan pelanggaran undang-undang IT, ya, tidak mungkin kemudian kita ladeni dengan menuntut. Kapan mau diadili? Ya, berapa lama akan diadili? Habis umur kita untuk melayani mereka. Paling banter ya jangan dibaca saja. Ya. Jadi kalau dibully, saya lihat satu aja, setelah itu saya nggak akan saya baca. Karena itu akan mengganggu betul itu. Kita bisa tidak waras karena melayani orang-orang yang sama-sama tidak waras itu. Jadi tapi ini saya kira pekerjaan besar untuk kita. Saya sebetulnya kadang-kadang menunggu kapan ya berakhirnya. Dan saya ingin lihat kira-kira akan berakhir seperti apa. Karena kan setiap sesuatu pasti akan ada akhirnya. Tetapi saya kira sekarang ini betul-betul sudah sangat tinggi intensitasnya. Dan saya tidak tahu kapan itu akan terjadi puncaknya, kemudian akan turun seperti wabah COVID-19 ini. Ini saya kira itu yang betul-betul menjadi hal yang mendasar menurut saya yang harus dipikirkan oleh Kepala Perpustakaan Nasional dan kita semua pustakawan-pustakawan ini. Pustaka itu kata Adiluhung loh ya, pustaka itu ini loh. Pustaka itu kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Inggil, kan kepala. Itu menggambarkan bahwa sebetulnya tugas bapak-bapak itu urusan kepala, isi kepala ini. Ya. Pustaka itu bahasa Jawa itu artinya kepala. Ya. Jadi bapak-bapak ini mengurusi kepalanya orang, ibu-ibu ini. Artinya isi kepala. Dan isi kepalanya akan sangat menentukan seorang itu. Ya kan? Kalau di dalam teori filsafat, kan dunia ini secara ontologi kan terbagi menjadi 2 kan. Yang pertama makrokosmos dan yang kedua mikrokosmos kan. Makrokosmos itu jagat raya ini, jagat raya yang sifatnya fisikal ini, yang luasnya tak terhingga ini, gitu. Yang konon menurut teori fisika sampai sekarang ini jagat raya ini terus bergerak ya, terus mengembang ya. Dan kita tahu per detik itu berapa triliun kilometer mengembangnya itu. Itu ledakan itu. Tetapi sebetulnya ada jagat yang tidak kalah luasnya gitu ya. Yaitu yang disebut dengan mikrokosmos. Mikrokosmos itu adalah jagat yang ada di otak manusia. Otak kita masing-masing ini punya mikrokosmos, jagat cilik. Ya. Kalau dalam bahasa Jawanya jagat cilik. Jadi setiap manusia itu punya jagat ciliknya sendiri-sendiri. Kita secara fisik hanya kepala ini, tapi luasnya tak terpena ini, tak terhingga ini. Memang kemudian yang masuk di sini bukan sifatnya benda kasar, tapi adalah soft, benda halus kan. Karena itu sebetulnya komputer itu kan bentuk permodelan dari kepala kan itu. Jadi kalau ingin tahu cara kerjanya kepala, ya cara kerjanya komputer itulah. Hanya daya tampungnya jauh lebih raksasa dibanding komputer. Katanya orang yang belajar habis-habisan, kecuali saya ini profesor tapi nggak banyak belajar, itu katanya paling hanya menggunakan tidak lebih dari 9% dari total kapasitas kepalanya sampai profesor. Bayangkan, jadi masih ada 91% yang bisa diisi untuk mereka yang profesor. Pak Sarif Bando nggak tahu berapa persen, mungkin tadi kalau saya lihat anunya mungkin sudah mendekati 10% mungkin isinya. Ya. Jadi luas sekali Bapak sekalian. Dan itu kalau kita bicara mikrokosmos, maka sebetulnya kita bicara simbol. Bicara simbol berarti bicara bahasa, kan? Kalau kita bicara satu kursi, kata-katanya satu kursi, ya kan? Tapi kemudian kita tambah 2 kursi, sama kursi yang satunya diganti 2 aja sudah berubah kan? Coba kalau kursi ditambah lagi 1 juta kursi, atau bukan 1 juta lah, 100 saja lah, 100 kursi, atau 1000 kursi, sudah berubah kan? Maknanya gitu. Berarti harus ada 1000, mungkin di sini nggak sampai 1000 kursi. Bayangkan, kalau 1 kursi berarti hanya diduduki Pak Sarif Bando, Pak Didik, begitu bicara 1000 kursi berarti ini masih kurang.
Dan itu masuk di otak kita, masuk di kepala kita, ya. Masuk di alam pikiran kita, masuk di mikrokosmos kita. Kemudian kita cari di mana itu konsep simbol yang 1000 kursi, nggak tahu kita di mana, terselip di mana. Ya kan? Padahal kalau itu diwujudkan fisik, sekian ini jumlahnya, 1000 kursi itu. Tapi begitu masuk di kotak kita dalam bentuk simbol, itu nggak tahu ini, terselip di mana kata 1000 kursi itu. Ya kan? Bayangkan kalau ditambah 1 juta kursi, tempat ini nggak nampung 1 juta kursi, tapi masuk di otak kita nggak kelihatan di mana. Itulah mikrokosmos. Jadi kemampuan manusia itu luar biasa. Karena itu kalau disebut ciptaan terbaik itu ya karena itu. Kita ini memiliki jagat, masing-masing punya jagat ciliknya masing-masing. Dan tugas pustakawan mengisi itu. Gitu. Jadi kalau otak jagat ciliknya orang Indonesia kok banyak yang kosong, itu yang tanggung jawab pustakawan-pustakawan. Ya. Jadi pustakawan gagal mengisi otak jagat ciliknya para manusia Indonesia ini. Karena otaknya nggak penuh, akibatnya tadi itu. Menjadi insan yang tidak produktif, kemudian tidak memiliki kemampuan untuk mengartikulasi, mengekspresikan apa yang ada di milik itu. Kalau, maaf nih ya, saya kalau nyinggung Al-Quran gitu, saya, yaitu ayatnya ada itu, yaitu di dalam surat Al-Fusilat, yaitu sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Tuhan menyampaikan, niscaya aku tunjukkan kepadamu ayat. Ayat itu fakta. Jadi ayat itu sebenarnya fakta. Kalau di ayat aslinya, fakta-fakta atau gejala-gejala fil afaqi, ufuk. Jadi kalau kita bicara ufuk timur, ya, ufuk itu jagat raya. Al-afaq wa fi anfusihim, dan apa yang ada di dalam dirinya. Anfus itu mikrokosmos. Al-anfus, self, kalau bahasa Inggrisnya self itu sebetulnya bukan diri ini, tapi itu adalah diri dalam arti jagat cilik itu. Hatta yatabayyana lahum annahul haq, sehingga jelas. Bayan itu jelas apa kebenaran itu. Jadi kalau kita ingin mencari kebenaran, itu oleh Tuhan memerintah, kajilah ini, bacalah apa yang ada di jagat raya ini, dan bacalah yang ada yang di dalam diri kamu itu. Sehingga sampai nanti akan ketemu kebenaran. Kata yatabayyana lahum annahul haq. Bayan itu jelas. Tabayun minta penjelasan. Kan sudah ada istilah atau minta tabayun. Jangan-jangan banyak yang punya sering bikin istilah tabayun nggak ngerti artinya itu. Itu dari tabayun itu artinya mencari penjelasan. Kalau bayan itu jelas. Ya. Kalau di desa-desa ada Pak Bayan, pamong enggak? Kalau di Jawa enggak tahu kalau di luar Jawa. Di sini ada namanya Pak Bayan. Bayan itu pamong yang tugasnya memberi penjelasan, juru penerang lah gitu. Itu namanya bayan. Jadi panjang lebar ini. Ini kuliah umum ini ya. Ketemu dengan pustakawan perlulah. Karena saya udah lama nggak ngajar ini. Sudah lama menunggu kapan bisa ngajar kembali ini. Nah, Bapak Saudara sekalian, tadi Pak Kepala Pusnas juga sudah menyampaikan, jadi tugas perpustakaan itu bukan sekedar mendorong orang baca, tapi setelah baca, dia kemudian bisa mereproduksi dan menghasilkan karya. Jadi tujuan akhir dari pustakawan itu adalah membuat orang berkarya, berproduksi, bukan hanya membaca. Karena itu kalau ukurannya kemudian cuman, wah jumlah yang hadir, yang datang hari ini ke perpustakaan kita sudah sekian ratus orang. Itu penting, tapi bukan segala-galanya. Setelah baca itu kira-kira kemudian dia ngapain? Dia menghasilkan apa? Ini sudah diprogram belum oleh perpustakaan? Karena kalau belum, berarti ya belum berhasil. Jadi kalau kita hanya menampung, mendaftar berapa pengunjung perpustakaan, apalagi cuma pengunjung. Karena pengunjung itu belum tentu juga baca. Ya kan? Mungkin cuma nongkrong-nongkrong minum kopi, kebetulan di situ disiapkan kantin di perpustakaan kan. Gitu. Kalau sudah betul-betul dia kemudian mencari literatur, sumber bacaan dan kemudian dia
mentelaahnya, membacanya, kemudian apa yang dia produksi? Bisa dalam bentuk karya tulis baru atau karya-karya yang lain. Dan itulah menurut saya ukuran orang itu baca, orang itu belajar, orang itu berpikir. Tapi kalau cuma baca saja, itu berarti belum, fungsi pustakawan belum maksimal itu. Nah, saya mohon kalau bisa, terutama persoalan-persoalan daerah, itu menyusun indikator baru. Sampai melacak para pembaca di pustakaan Bapak Ibu itu menghasilkan apa, outputnya apa. Gitu. Karena ketika mereka masuk di dalam otaknya, itu kan harus keluar. Kalau kita merujuk teorinya Peter Berger ya, dialektika Berger, saya kira yang belajar sosiologi, pustakawan biasanya kan harus belajar psikologi kan. Menurut teori Berger itu, menurut dialektika Berger itu kan ada 3 tahap ya orang itu untuk bisa menjadi manusia untuk berproduksi. Yaitu pertama itu namanya tahap apa? Objektivasi, ya. Kemudian internalisasi dan eksternalisasi. Ya. Nanti eksternalisasi itu akan menjadi objektivasi dan kemudian masuk menjadi internalisasi lagi, dieksternalisasi lagi terus gitu. Jadi sebetulnya pertumbuhan budaya manusia itu adalah melalui proses objektivasi, internalisasi dan eksternalisasi ini. Objektivasi, internalisasi, eksternalisasi. Ya, putar terus itu. Ya, ini sebetulnya mirip juga dengan teori dialektikanya Hegel ya. Kalau dialektika Hegel itu kan tesis, antitesis dan sintesis. Gitu ya. Hegel menyebutkan bahwa sejarah manusia ini itu dibentuk atas dasar dialektika tadi itu. Dialektika, ya, yaitu tesis, antitesis dan sintesis. Ini saya bicara Hegel dulu ini maaf, ini boleh ya agak lama Pak. Sampai jam berapa Pak Syarif? Ya, jadi ini kuliah umum. Jadi Hegel, Friedrich Hegel, itu menyatakan bahwa kejadian dunia ini itu terjadi melalui proses dialektika, yaitu tesis, antitesis, dan sintesis. Contoh yang paling sederhana dari kejadian ini adalah kejadian manusia. Manusia itu ada Adam dan Hawa, gitu ya. Ini adalah tesis. Kemudian Adam dan Hawa ini kawin, itu antitesis. Kemudian lahirlah anak Adam dan Hawa. Itu adalah sintesis. Kemudian sintesis ini menjadi tesis baru. Yang laki-laki dan perempuan ini menjadi tesis baru. Kemudian kawin, antitesis, sintesis lagi, lahirlah anak laki. Putar terus itu. Ya. Jadi kita ini sebetulnya adalah proses dari tesis, sintesis, dan antitesis dan sintesis itu kita. Ya kan? Gitu. Kita nggak mungkin ada kalau kita nggak punya orang tua bapak dan ibu ketemu kan? Nikah kan? Kawin lah kalau tidak nikah. Kemudian lahir kita, dan kita kemudian ketemu dengan pasangan dari yang lain, kemudian kita nikah, kemudian melahirkan anak terus itu. Dan ini menurut Hegel itu terjadi untuk semua kehidupan di dunia ini. Kejadian bumi, kejadian langit, semua itu bisa dijelaskan. Dan Hegel menyatakan, tapi semua ada penyebab akhir dan penyebab awal, namanya prima causa, dan itulah Tuhan. Karena itu filsafat Hegel disebut dengan filsafat idealis, teistik, ya. Karena dia berpandangan bahwa semua kejadian ini adalah melalui proses dialektika dan sumber utamanya sumbernya dari Tuhan dan nanti akan berakhir kepada Tuhan. Kemudian ada pendapat dari Feuerbach. Feuerbach itu punya teori materialisme kan? Feuerbach punya teori materialisme yang berpandangan bahwa semua yang ada ini sebetulnya materi. Kalau ada gejala-gejala tertentu, itu karena komposisi materi. Contohnya misalnya listrik. Ya, itu kemudian bisa menimbulkan lampu, cahaya,
itu sebetulnya listrik lah yang materinya, sebetulnya materi inilah yang menyebabkan ada karakter dari proses yang kemudian melahirkan warna lampu, bisa jadi komputer, bisa macam-macam itu. Jadi semuanya menurut dia bisa dijelaskan secara materi. Termasuk manusia. Manusia itu sebetulnya adalah kumpulan atau seonggok materi tertentu. Gitu. Karena materinya yang unik, maka wujudlah bentuk manusia. Apa? Berperasaan, ada rasa takut, ada kesadaran bahwa ada sesuatu yang dia tidak tahu, dan yang tidak tahu itu menakutkan. Itu semua sebetulnya tidak lebih ya, karena materi manusia ini, gitu. Makanya dia berpendapat semua pertanyaan itu bisa dikembalikan kepada komposisi materinya. Gitu. Nah, salah satu hal yang efek komposisi materi manusia itu adalah takut terhadap sesuatu yang dia tidak tahu. Gitu. Karena dia takut terhadap sesuatu yang tidak tahu itu, maka dia bikin itu. Gambaran siapa sebetulnya yang menakutkan itu. Maka bikinlah Tuhan dia. Gitu. Jadi menurut materialisme itu, manusia bukan diciptakan oleh Tuhan, tapi manusialah yang menciptakan Tuhan. Gitu. Karena apa? Efek takutnya itu. Ada sesuatu yang dahsyat yang dia tidak tahu. Pasti ini ada sesuatu ini yang, maka dia untuk menutupi ketakutannya itu katanya Verba, maka bikinlah manusia itu Tuhan. Dari mana bahan untuk bikin Tuhan? Dari materi dia. Gitu. Manusia itu kan kasih, sayang, dermawan, gitu, baik hati, kan gitu ya. Semua itu dihadiahkan kepada sesuatu yang dia ciptakan tadi yang namanya Tuhan itu. Gitu. Ketika semua yang sifat baiknya itu dari materi, proyeksi dari materi yang baik ini disebutkan kepada Tuhan itu, maka dia tinggal punya sifat jahatnya, sifat buruk-buruknya saja manusia. Nah, dia nggak mau, sifatnya tinggal sifat yang nggak bagus itu, maka dihadiahkanlah sifat jeleknya kepada setan. Gitu. Maka manusia itu ketika menciptakan Tuhan, dia juga sekaligus menciptakan setan. Gitu, katanya. Dan ketika dia menciptakan Tuhan dan menciptakan setan, dia bukan siapa-siapa. Dia kehilangan eksistensinya. Itu. Lah, supaya dia kembali mendapatkan eksistensinya, maka harus dia ambil itu sifat-sifat yang dipinjamkan ke Tuhan itu. Juga diambil sifat-sifatnya yang dipinjamkan dari Tuhan, setan itu. Maka ketika sifat-sifat diambil, maka Tuhan mati. Gitu. Setan juga mati. Gitu. Jadi ketika Tuhan mati itu, maka manusia menemukan eksistensinya. Itulah kemudian lahir filsafat eksistensialisme ateistik itu. Gitu. Dan kemudian Karl Marx itu mengambil dua-duanya, mengkombinasikan teori ini menjadi komunisme itu. Jadi komunisme itu paduan dari teorinya Hegelian dan Feuerbach itu. Nah, karena itu kenapa komunis itu kok anti Tuhan, ateis itu karena bersumber dari teori materialisme. Kemudian oleh Marx di sini diambil dari sisi historisnya tadi itu Hegel tadi sejarah kejadian dunia, kejadian jagat ini. Yang di sini diambil dari segi materialisnya. Maka teori Marx itu sering juga disebut dengan historis materialisme. Gitu. Nah, kemudian ada yang mencoba mengkoreksi gitu. Jadi paham sehistoris itu tidak harus materialisme, tapi juga bisa historis teisme, bertuhan. Gitu. Seperti Nah, salah satu penggagas besar menurut saya adalah Bung Karno. Jadi Bung Karno itu memiliki teori dari aspek revolusionisme, kemudian dialektika kesejarahan itu menggunakan ini, tapi tetap menganggap bahwa paham ini adalah paham bukan materialisme murni dalam arti yang anti Tuhan itu. Nah, kalau kita bicara secara panjang, kemudian kita akan bisa diskusi panjang itu, alam pikiran gagasan Bung Karno itu. Maaf, misalnya ini nggak perlu untuk konsumsi pers ya. Misalnya konsep Nasakom, ya, Nasional Agama Komunis dari gagasan besar Bung Karno itu, yang dimaksud kom di situ Bung Karno adalah bukan komunis tadi itu, historis materialisme, bukan. Tapi adalah yang teisme itu, yang teistiknya, historis teistik itu. Ini
Jadi, lah kita sebetulnya kita merindukan pemikir-pemikir negarawan yang juga punya pemikir besar seperti itu ya. Jadi ketika dia membuat keputusan itu ada di belakang ini ada gagasan besar. Ya. Tadi saya senang itu Pak Sarif Bandu mengutip beberapa pernyataan Bung Karno itu. Ya. Kemarin saya meresmikan masjid diberi mana Imam Al-Bukhari di Universitas Gunadarma, di Teknoparknya Gunadarma. Imam Al-Bukhari, Masjid Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari itu adalah salah satu perawi hadis terkenal di dalam Islam, itu kelahiran Uzbekistan. Uzbekistan waktu itu pernah menjadi negara bagian dari Uni Soviet. Ya, Uni Soviet. Suatu saat Bung Karno diundang oleh Khrushchev untuk berkunjung ke Uni Soviet. Bung Karno menyampaikan, saya mau datang, akan menemui undangan, tapi saya minta nanti saya akan berkunjung ke makamnya Imam Bukhari. Ya. Padahal nggak ada yang tahu di mana itu makam Imam Bukhari itu. Ya. Maka Khrushchev mengerahkan orang untuk mencari di mana itu. Ternyata itu ya sudah nggak terawat, dan waktu itu kan Soviet memang negara komunis ateis ya, jadi nggak diurus itu. Baru kemudian ketemulah itu tempatnya di tengah-tengah kebun dan sudah berserakan nggak terurus. Dan kemudian di situ kemudian sekarang dijadikan masjid Bukhari. Jadi Bung Karno bayangkan betapa dalam pemahaman sejarahnya, betapa ikroknya Bung Karno itu. Ya. Beliau tahu, sementara yang ditempati pun nggak tahu. Kalau ada sesuatu di situ, ada sesuatu yang punya nilai sejarah yang sangat tinggi. Bayangkan betapa dalamnya, betapa hebatnya Bung Karno itu. Ya, sampai yang ketempatan pun nggak tahu di mana itu tempat itu. Baru kemudian setelah berkunjung ke sana, Bung Karno terus minta supaya di situ dibikin masjid. Nah, kemudian masjid itulah yang kemudian dinama Masjid Al-Bukhari itu. Jadi Masjid Al-Bukhari itu adalah atas gagasan usulan dari Bung Karno itu. Bayangkan, pada waktu itu negara Soviet menjadi negara adidaya. Bung Karno berani secara moral berani membuat tawaran begitu tinggi kan. Saya mau ke sana asal saya nanti akan berkunjung ke makam Imam Bukhari. Dia nggak tahu di mana itu. Kita tahu kan Imam Bukhari itu adalah perawi hadis sahih ya. Perawi hadis sahih hanya dua orang, yaitu Imam Muslim dan Bukhari. Jadi kalau kita maaf yang beragama Islam itu kalau pakai dasar hadis, kemudian kok rawahu Bukhari, diriwayatkan Imam Bukhari, itu hadisnya pasti sahih, ya, valid, tidak diragukan lagi itu. Ya. Jadi derajatnya paling tinggi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim itu. Apalagi kalau hadis itu diriwayatkan oleh dua-duanya, disebut mutafakun alaih. Kalau kita baca kemudian ada rawahu mutafakun alaih, itu artinya berarti dua-duanya sepakat bahwa hadis itu ada, itu berarti jauh lebih. Sebetulnya tradisi mencitat ya, mengquote, mencatat, itu adalah tradisi dari hadis kan. Karena hadis itu di samping pernyataan Nabi, kata Nabi, itu harus dipastikan bahwa yang dengar itu orang yang bisa dipercaya, dan itu sampai mata rantai panjang. Jadi Bukhari itu meriwayatkan hadis, tapi dia tidak pernah ketemu Nabi. Bahkan ketemu dengan orang yang pernah ketemu Nabi pun tidak. Karena dia harus menelusuri itu, sampai nanti dipastikan bahwa ini memang dari Nabi benar. Dan ini ada syarat ketat ini, untuk bisa dipercaya meriwayatkan hadis ini, yaitu adil dan dzabit. Adil itu artinya tidak pernah melakukan pelanggaran apapun, dan dzabit itu tahan ingatan. Jadi kalau seperti saya begini, kemudian pidato begini, terus nyebut Pak, misalnya Bupati Nias saja sudah keliru, berarti sudah nggak layak untuk meriwayatkan hadis. Diragukan daya ingatnya sudah. Jadi ketat sekali syaratnya itu. Nah, saudara sekalian, ini kok jadi panjang kemana-mana ya. Jadi saya tadi kembali ke teori tadi tentang Berger ya, Peter Berger, yaitu objektivasi, kemudian internalisasi dan eksternalisasi. Objektivasi itu sebetulnya adalah produk dari eksternalitas. Ya. Jadi kalau saya bicara begini, di samping Bapak mendengarkan, pasti saya juga mendengar sendiri kan.
apa yang saya dengar, apa yang saya sampaikan di depan ini, kemudian Bapak mendengar, Ibu mendengar, saya juga mendengar, itu adalah proses eksternalisasi. Ketika saya menyampaikan eksternalisasi. Ketika Bapak menerima, Ibu menerima, itu objektivasi. Karena dia sudah menjadi nilai objektif. Ya, objektif yang di... Nah, kemudian ketika apa yang saya sampaikan ini Bapak terima, Ibu terima, itu proses internalisasi. Ya. Ketika masuk di dalam kesadaran kita semua, itu pasti ada proses pengolahan ya, yang kompleks kan, ada proses mental untuk mengolah itu. Maka kemudian dari itu kita Bapak Ibu semua akan bisa mengeluarkan lagi dalam bentuk yang baru. Kenapa bentuk yang baru? Karena pasti Bapak ketika mendapatkan informasi dari saya, sebetulnya di dalam alam pikiran Bapak, Ibu, itu sudah ada informasi yang lain. Dan itu kemudian bertautan di situ. Ada suatu proses yang kompleks, proses mental yang kompleks menurut Peter Becker. Dan itu pasti beda. Nanti harinya baru. Dan inilah target utama dari proses literasi, proses pustakawan itu sebetulnya bagaimana orang itu setelah menginternalisasi sesuatu objektivitas, itu kemudian dia mampu mengeksternalkan dalam bentuk yang baru. Ya, dalam bentuk yang baru, dan proses inilah yang menentukan perkembangan kebudayaan suatu bangsa. Gitu. Kalau nilai objektivasinya itu sampah, masuk dalam bentuk sampah, keluar jadi sampah lagi. Gitu. Tapi kalau ini objektivasi ini berbentuk informasi yang bagus, masuk menjadi informasi yang bagus, keluar nanti akan lebih bagus. Makanya kenapa kita harus risau dengan hoax itu, dengan berita-berita buruk di media sosial kita. Jadi kita ini selama ini dipenuhi dengan objektivasi, realitas objektif yang kotor itu yang masuk di dalam alam pikiran kita, yang kemudian mau tidak mau juga mengotori alam pikiran kita keluar juga dalam bentuk yang kotor juga. Garbage in, garbage out kan, masuk sampah, keluar jadi sampah juga. Dan inilah yang menjadi tantangan utama menurut saya para pustakawan. Gerakan untuk melakukan filterisasi dari sumber-sumber bahan belajar, ya, baik untuk anak didik kita maupun para pembelajar dewasa, agar jangan sampai kemudian dia kemasukan sampah dan kemudian nanti dia akan mengeluarkan sampah juga. Ini tidak mudah. Dan bapak-bapak taruhannya adalah kebudayaan, taruhannya peradaban bangsa. Jadi pustakawan ini sebetulnya adalah penanggung jawab peradaban bangsa. Ya. Saudara tahu misalnya kenapa, apa yang ditarget pemerintah pasukan Amerika ketika menyerang Baghdad? Hancurkan perpustakaannya dulu. Bukan pusat persenjataannya, ya. Hanya bandara untuk supaya pesawat-pesawat tempur Irak nggak bisa terbang, perpustakaan. Padahal kita tahu perpustakaan Baghdad itu dibangun sejak zaman Khalifah Harun ar-Rasyid. Artefak-artefak, karya-karya, buku-buku yang nilainya luar biasa hancur itu, dan sebagian dirampok. Jadi maaf, tentara Amerika itu banyak yang pulang membawa buku-buku yang nggak tahu nilainya berapa itu bawaan. Jadi kalau mau menghancurkan peradaban sebuah bangsa, hancurkan perpustakaannya. Nah, kalau kita ingin membangun peradaban sebuah bangsa, bangunlah perpustakaannya. Nah, ini betul ini. Tetapi perpustakaan yang saya tadi itu, yang maknanya yang dalam yang tadi itu. Jadi jangan sampai memahami perpustakaan hanya untuk membaca. Kemudian yang dijadikan ukuran berapa pengunjung. Semakin banyak pengunjung berarti semakin sukses. Ya kalau ingin banyak pengunjung, bikin aja di situ ada kafenya, ada pasar swalayannya, pasti banyak pengunjungnya nanti. Ya kan? Jadi ukurannya bukan itu, tapi sampai seberapa orang itu mampu mengeksternalisasi setelah dia masuk di perpustakaan. Ya, saya kira itu Bapak Ibu sekalian, ini karena sudah lama, sudah panjang, walaupun belum selesai, saya minta maaf kalau ada kekurangan, dan mohon maaf Pak Sarif, saya menyita waktu Bapak ini, dan saya senang sekali ini menunjukkan betapa saya sangat memberikan perhatian yang sangat istimewa kepada para pustakawan. Gitu ya.
Dan mudah-mudahan saya tidak punya pretensi bahwa saya tahu banyak hal, tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini sedikit memberikan wawasan, perspektif baru, terutama dalam kaitannya dengan tugas-tugas utama Bapak sekalian sebagai pustakawan-pustakawan ini. Dan saya terima kasih, senang sekali karena sekarang pustakawan sudah dianggap sebagai pekerjaan profesional, profesi, dan karena itu juga sudah ada tunjangan khusus dan seterusnya. Yang dulu perpustakaan itu dipakai untuk membuang orang, biasanya orang yang sudah nggak berguna ditaruh di perpustakaan. Sekarang justru perpustakaan punya posisi yang sangat strategis karena ada tunjangannya ini. Dan meningkatkan harkat martabat pustakawan ini dulu perjuangan juga tidak mudah ini. Karena itu ini luar biasa, karena itu mohonlah dimanfaatkan betul posisi yang sudah sangat bermartabat itu untuk memberikan pengabdian terbaik untuk kepentingan kemajuan peradaban bangsa kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.